Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhil Hadith Sayyidina wa Habibina Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi wa li ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa khulafa'ir rasyidin wa sahabati at-tabi'in wa immatil arba'atil mujahidin kullihim wal awliya syuhada sholihin wa sufiyatil muhaqqiqin wal ulama'il amilin wa ma syaikhina fiddin ki ansari Haji Abdurrahman wa ki Ahmadullah Irfan wa sadimiyati rais wa ki Sabi Azami wa ki Harus Ali wa Islam wal jamiyatin andatil ulama ya Ibu Ahmad Asy'ari wa Islam wal jamiyatin Muhammadiyah ki Ahmad Dahlan wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa azwajina wa dzurriyyatina wa libaitina wa ahli qaryah minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat kita semua bisa hadir kembali di majelis ilmu ini dalam rangka menjalankan kewajiban kita menuntut ilmu yang insya Allah pada malam ini kita akan melanjutkan kaji kita minggu yang lalu tentang alamat mahabbatul abdi lillahi ta'ala, ciri-ciri tanda-tanda cinta ya. Minggu yang lalu sudah saya sampaikan bahwa ciri orang yang cinta itu satu adalah dia ingin bertemu dengan Allah. Kalau orang cinta kepada Allah ingin bertemu dengan Allah. Nah, yang keduanya artinya kalau cinta kepada Allah ingin bertemu dengan Allah ya. Sedangkan kita nggak mungkin bertemu Allah kalau masih hidup ya. Jadi orang kalau benar-benar cinta kepada Allah maka dia sangat mendambakan kematian ya. Yang kedua sekarang begini, enggak namanya misalnya kekasih kita ada di terminal, Bang, saya ada terminal rambutan, insya Allah dalam 15 menit saya sampai. Kayak apa girangnya kita, tapi sayang rumah kita berantakan, sehingga suka mengatakan ya Allah kenapa datangnya hari ini, padahal senang ketemu, cuma rumah kita berantakan. Andai rumahnya sudah rapi gitu kan, kayaknya akan lebih asik ini kalau pertemuan itu. Oh ya, ya Allah bukan gak pingin mati sekarang, tapi hati saya, jiwa saya, diri saya ini masih semrawut, banyak dosa, banyak ini. Karena itu izinkanlah saya untuk memperbaiki diri saya dulu agar saat pertemuan nanti pertemuan yang sadu ya. Nah ini yang kedua. Yang ketiga, orang cinta itu adalah lebih mengutamakan ya apa yang disukai oleh yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Allah, maka kita akan mendahulukan apa yang disukai Allah, mengorbankan apa yang disukai oleh kita. Jelas ya. Artinya berarti orang kalau cinta kepada Allah maka pasti dia tidak mau maksiat kepada Allah, gitu ya. Para jamaah rahimakumullah,
Dulu Siti Zulaiha, anna Zulaiha lamma amanat wa tazawwaja biha Yusuf alaihissalam infaradat anhu wa takhallat lil ibadah wa anqata'at ila Allah taala. Ketika Siti Zulaiha sudah beriman kepada Allah, lalu dia dinikahi oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam, seringkali beliau ini menyendiri untuk beribadah kepada Allah, ya, dan putuskan dirinya hubungan dengan yang lain hanya kepada Allah. Padahal dulu kayak apa ini Zulaiha itu cintanya kepada Nabi Yusuf, sampai malam-malam itu Siti Zulaiha, Pak, selalu dia menatap bintang-bintang yang ada di langit. Ketika ditanya, Zulaiha, setiap malam kau menatap bintang, apa yang kamu lihat di bintang itu? Kulihat di setiap bintang ada wajah Yusuf. Coba Pak, orang lagi cinta itu gitu. Hah? Ya, orang kalau jatuh cinta buang air aja dia, ya, ke bawah melihat Yusuf, ke depan. Itulah Pak, orang kalau lagi tergila-gila karena cinta seperti itu. Nah, kemudian fakana yad'uha ila firasyih naharon fatadafa'u ila lail. Kemudian Nabi Yusuf mengajaknya di siang hari, ya, ke tempat tidurnya, tapi dia dengan berbagai alasan sampai malam hari. Fa idza da'a lailan sawafat bihi ilan nahar. Kalau di malam hari diajak, ya, untuk ibadah oleh Nabi Yusuf, dia menunda dunianya sampai siang hari, ya. Wa qalat ya Yusuf innama kuntu uhibbuka qabla an a'rifah, ya, karena ketika ditanya oleh Nabi Yusuf, dulu kamu begitu tergila-gila kepadaku, tapi sekarang ini aku ajak malam hari, kau nunda-nunda sampai siang hari. Di siang hari begitulah katanya sampai malam hari. Kenapa? Karena dulu katanya aku hanya mengenal engkau, belum mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang setelah mengenal Allah, tidak ada yang lebih indah kecuali berduaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Emang kalau orang yang cinta kan begitu, Pak, pinginnya berduaan dengan kekasihnya, ha? Kemudian kalau lagi berduaan dengan kekasih, ngantuk nggak, Pak? Enggak. Di rumah kekasih kita, Pak, orang kalau apel di rumah kekasih nggak bakal ngantuk, Pak. Apalagi ditemani oleh kekasihnya. Itulah makanya kata Abil Qasim Junai Al-Baghdadi, saya heran ada orang kok bisa ngantuk di rumahnya Allah. Itu. Ya, saya heran ada orang bisa ngantuk di rumah. Nah, ini ke rumah kekasih Allah, berarti lagi berada di rumah Allah bersama Allah. Lah kok ngantuk? Ayo, masuk akal nggak, Pak? Gitu. Tapi kita malah justru lagi ngaji, Pak, ngantuk tuh, ya. Ya, susah banget Bapak tidur, ya Allah, susah kamu tidur. Ambil Quran coba. Baca Quran, enggak lama juga. Nah itu, ya Allah. Ya, padahal dulu Pak, lagi kita jatuh cinta kepada calon emaknya anak-anak. Dulu zaman kita muda, untuk mengungkapkan cinta itu kan lewat apa? Surat, ya, karena HP belum ada. Tulis surat. Lagi tidur orang, ya, Mbak atau Mas, ya, ini ada surat dari kekasih. Lagi tidur dibangunin sama adanya, ya, Mbak, ada surat dari Mas Anu, ya, bangun nggak? Bangun. Lagi tidur bangun, menerima surat dari kekasihnya. Itu surat, ya Allah, jamarin Allah. Sebelum dibaca dicubur. Ya, taruh di dada, pelongo dulu, terbayang kekasih kita. Ya, ini zaman 70-an Pak, 80 ya, 80
60, 70 begitu. Baru kemudian ambil lampu semprot. Ya. Kenapa? Biar kagak rusak itu amplop Pak, digarang. Nggak dirobek itu amplop. Begitu mulianya amplop. Karena membawa surat dari kekasih. Ya. Begitu mulianya itu kertas atau kulit kambing karena buat nyampul Al-Quran. Ya, begitu sudah dibuka dikeluarkan surat, sebelum dibaca dicium lagi. Udah dicium baru dibaca, begitu dibaca ya Allah kalimatnya indah luar biasa, walaupun bahasanya kampungan banget. Apa yang membuat indah? Cinta. Bapak kerja, kalau cinta suka dengan pekerjaan, nggak peduli gajinya kecil, dijalani terus. Ya. Tapi kalau bapak nggak demen sama pekerjaan, biar gajinya gede, agak betah. Cinta itu akan menjadi energi yang membawa semangat Allah. Itu begitu. Tapi juga cinta bisa merusak segalanya. Nah, dibaca ya Allah, Pak, dilempit lagi, dicium lagi, masukin ke amplop, ya. Kemudian di mana taruhnya itu surat? Disimpan rapi, Pak. Ya, nggak main lempar begitu saja. Ada yang berani nyobek surat itu, golok mainannya. Ya, begitu mulianya surat. Itulah kekuatan cinta kayak begitu. Ditaruhnya rapi dan kagak bosen-bosen itu baca surat jamaah Allah, ya. Nggak bosen-bosen. Makanya abah saya itu marah banget kalau melihat di atas Al-Quran ada benda, ya, ada benda lain. Tidak boleh. Quran harus berada paling tinggi. Tuh, itu surat jamaah Allah, ya. Nah sekarang dibalik jamaah Allah, lagi tidur dibangunin sama bini kayak, Bang, ada surat dari kekasih abang. Ada 114 surat. Ya, ada berapa? 114 surat itu dari kekasih kita. Lagi tidur dibangunin, bangun nggak? Mana yang lebih berharga? Surat dari Allah apa surat dari kekasih kita? Jadi benar kata saya ulama ya, kalau mengatakan kalau kamu ditanya cinta sama Allah, kalau kamu jawab tidak, kafir. Kalau kamu jawab cinta, apa kata ulama? Bohong. Nah, benar Pak, kita lebih cinta sama itu. Lagi tidur kita nerima surat dari kekasih kita, bangun. Tapi kita lagi melek baca surat dari Allah, ngantuk Pak. Itu Yasin berapa kali jatuh dari Yasin? Ya, itu surat kita taruh di tempat yang rapi dari kekasih kita. Tapi surat dari Allah, Bapak lihat kalau hari Jumat nyender di buku Yasin di sini, berjejer, ya, jejer ya Allah. Di bawah taruhnya juga. Udah gitu selesai khutbah begitu sholat, kakinya dilonjorin. Itu kaki dikit lagi nyentuh Quran. Berat Yasin. Apakah kita berarti menghormati Al-Quran? Mana yang lebih mulia itu? Apa surat Yasin, apa surat dari kekasih kita? Ya. Mu'dhamul kalam, mu'dhimul kalam, mu'dhimul mutakallim. Orang yang mengagungkan firman itu sama dengan mengagungkan yang berfirman. Ya Allah, 40 harian, semingguan sambil tahlil bagiin Yasin. Yasin ditaruh apa di bawah, udah gitu baginya juga bagiin kartu domino. Ya, ditaruh di bawah zaman Allah. Apa ini yang disebut memuliakan kalam firman Allah? Mana saya udah kagak demen banget Pak kalau 7 hari, 40 hari Yasinan ditaruh itu Yasin numpuk di bawah. Buat muliakanlah Al-Quran, ambil bantal atau tempat yang tinggi jamaah Allah. Jangan sampai itu Quran sejajar dengan kaki kita. Tolong ya, kalau nanti Yasinan gitu 7 hari, seminggu, itu Quran geletak di bawah jamaah Allah ya.
Ayo, kalau kita muliakan firman, maka kita memuliakan yang berfirman. Jelas ya? Baik. Faidan man ahabballah la yaksik. Maka kalau begitu orang yang cinta kepada Allah, dia tidak akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi ciri orang yang cinta kepada Allah? Wa minha ayyakuna mustahtiran bi dzikrillah. Dan di antaranya lagi ciri orang yang cinta adalah suka sekali dia mengingat Allah, menyebut-nyebut nama Allah. Ya, orang yang lagi cinta pada perempuan, anak muda, kita dulu lagi muda, mulai demen nama anak, ya, apa sih yang kita ingin disebut-sebut namanya? Jalan-jalan Pak, naik 03 nyampe di Ramayana turun. Lagi jalan tiba-tiba ada orang bilang, Fatimah, nengok kita karena kekasih kita namanya Fatimah. Seolah-olah di muka bumi ini yang namanya Fatimah cuma dia. Ya, tuh Pak, begitu kata Al-Quran, tuh lihat ayat zadathum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Apabila dibacakan, disebutkan nama-nama Allah, ayat-ayat Allah, bertambah keyakinannya, bergetar jiwanya. Disebut namanya itu begitu Allah. Ya, makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah kan masuk ke Gua Sur, Pak. Ya. Sebelum masuk ke Gua Sur, sahabat Abu Bakar berkata, Rasulullah, tunggu dulu, biar saya bersihkan dulu. Karena sahabat Abu Bakar tahu Pak, yang namanya di gua-gua gitu ya, di batu-batu suka ada, itu tempat bersembunyinya ular-ular. Dan ular pada pasir tahu sendiri Pak itu. Ya, dunia mengatakan bahwa bisa paling berbahaya adalah bisa ular yang ada di padang pasir. Dibersihkan oleh sahabat Bakar. Yakin sudah aman, baru Rasulullah dipersilahkan masuk. Rupanya lelah juga dari rumah Rasulullah, ya, dari rumah Abu Bakar ke Gua Sur, kemudian nanjak ke Gua Sur itu Pak kurang lebih 1 jam. Karena lebih tinggi dari Gua Hiro. Ya. Kalau Gua Hiro saya jalan ke 43 menit. Gua Sur itu 1 jam. Capek Rasulullah, tiduran Rasulullah Pak di pangkuan sahabat Abu Bakar. Begitu lagi tiduran, sahabat Abu Bakar mendengar suara desisan ular. Waduh, ini suara ular. Begitu dia perhatikan, ternyata dari depan Pak ada lubang yang terlewatkan oleh sahabat Abu Bakar. Disitulah itu kepala ular Pak. Sahabat Abu Bakar mau bergerak, mau bangunkan Rasul, kasihan Rasul baru banget istirahat. Ini namanya akhlak Pak, ya. Tapi kalau enggak, gimana kalau Abu Bakar keluar mata Rasulullah? Akhirnya biar Rasulullah enggak terganggu, dia sodorkan kakinya Pak, jempol sama Abu Bakar dimasukin ke dalam lubang itu. Begitu dimasukkan Pak, langsung dipatok sama ular. Ya, itu bisa mulai masuk Pak. Sahabat Abu Bakar merahan rasa sakit yang luar biasa. Biar dia nggak bergetar mengganggu, takut membangunkan Rasul, maka dia menahan sakit sambil menggigit bibirnya Pak. Ya, rupanya kekencengan gigitnya Pak, sampai kemudian pecah, keluar darahnya netes, kata Rasulullah. Ya, Rasulullah langsung bangun, jamaah Allah timbang begitu aja, ya, langsung bangun. Emang sidik kagak bangun, tidur di bawah beduk, Jumat dipukul beduk masih ngerikel. Ya, ini jamaah Allah.
Begitu bangun Rasulullah melihat mukanya sahabat Abu Bakar udah membiru, jemaah Allah. Oh, paham Rasul ini kena bulan bisa. Kata Rasulullah, kemudian Rasul tarik oleh Rasulullah kakinya yang masuk ke lubang, kemudian Rasulullah berdoa, diusap oleh Rasulullah. Diusap kemudian pulih kembali. Abu Bakar, kenapa engkau lakukan itu? Ya, Rasulullah, kalau aku katanya mati karena ular ini, apa artinya Abu Bakar buat Islam? Tidak akan berpengaruh terhadap kemajuan Islam. Tapi kalau engkau yang menjadi korban Rasulullah, bagaimana nasibnya Islam nanti? Akhirnya artinya Abu Bakar siap mengorbankan dirinya demi Islam. Itu namanya mahabbah, Pak ini. Cintanya kepada agama kayak begitu. Cintanya Abu Bakar kepada Rasulullah, siap dia korbankan jiwanya asal Rasulullah selamat. Ini kan luar biasa, Pak, ya. Aduh. Apa salah sahabat Abu Bakar? Ya tidak, Pak, mulia banget. Maka Rasulullah kemudian panggil, ular sini kamu, mendekatlah. Kenapa kau bikin sahabat? Rasulullah sekian tahun yang lalu saya mendengar namamu disebut-sebut. Begitu saya mendengar namamu, ya, tumbuh dalam diri saya rasa cinta yang luar biasa, dan cinta itu kemudian menumbuhkan kerinduan. Bertahun-tahun saya merindukan bisa melihat, bisa menatap wajahmu, wahai Rasulullah. Dan rupanya Allah kabulkan. Ya, Allah berikan kepada saya karena yang luar biasa, sehingga saya bisa memandang wajah engkau yang sekian tahun lalu sudah saya rindukan. Namun Rasulullah, begitu saya lagi menikmati indahnya wajahmu, orang ini telah menutupi lubang saya. Ditutup sama dia, Pak. Ya, ditutup katanya Rasulullah sama dia. Gimana saya nggak marah katanya Rasul, makanya saya patok dia begitu. Salah nggak ular itu, Pak? Tidak, Pak, karena dia sudah mengalami si ular menatap wajah Rasulullah. Nah ini subhanallah. Kalau ular rindu Pak sama Rasulullah, masa umat yang gak rindu sama Rasulullah? Ya, kita mestinya rindu sama Rasul. Kalau memang kita cinta. Nah ini, ya. Jadi suka sekali menyebut nama Allah kalau kita cinta. Wala yaftaru an lisanu. Enggak pernah lesu, enggak pernah keluh lidahnya untuk menyebut nama Allah. Karena itu ya baca ya Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin. Sebut-sebut namanya. Ada orang mengatakan, ya, ini perbuatan yang tidak ada contohnya dari Rasul. Enggak, Islam enggak mengajarkan begitu. Dan nyebut-nyebut kekasih kok enggak boleh. Sampean ngerti cinta? Enggak. Bininya disebut-sebut, Allah enggak boleh disebut-sebut. Lah gimana ya Allah? Anta syamsun, anta badrun, anta nur, fauqa nur. Engkau ibarat matahari. Rasulullah, engkau ibarat matahari. Anta badrun, engkau ibarat bulan purnama. Anta nur, fauqa nur, engkau adalah cahaya di atas cahaya. Lalu ada lagi kafir itu orang, musyrik orang yang mengatakan anta nur, fauqa nur. Nabi Muhammad adalah cahaya di atas cahaya. Kenapa dikatakan musyrik? Allahu nurus samawati wal ard. Allah itu adalah cahaya langit dan bumi. Kalau Allah cahaya langit dan bumi, sedangkan Nabi Muhammad cahaya di atas cahaya. Berarti Nabi Muhammad di atas Allah. Bandingin makhluk dengan Khalik. Ini yang gemblung, ya. Bandingin itu makhluk dengan makhluk. Kalau makhluk kan mau dibandingkan dengan Khalik, ya keliru lah jamaah Allah. Lagian nur itu apa? Ini, ya. Rasulullah itu nur, ulama itu nur, kiai itu nur, cahaya.
Cahaya itu apa? Dua makna cahaya. Satu, cahaya adalah pelita yang bisa menerangi kegelapan. Nih namanya nur, ya, cahaya. Yang kedua, makna sebenarnya nur itu adalah sesuatu yang bisa menerangi, yang bisa menjelaskan sesuatu yang tidak jelas atau tersembunyi. Jamaah Allah, bulan purnama itu cahaya. Dia bisa menerangi jagat raya ini bagian luar, tapi bulan purnama tidak bisa menerangi bagian dalam rumah. Ya, nih kalau banyak mati lampu waktu bulan purnama, yang terang ya di luar, Pak. Di dalam situ tetap gelap. Tapi kalau matahari bukan cuma di luar, bagian dalam juga, maka matahari lebih hebat cahayanya daripada bulan purnama. Tapi bisakah matahari menerangi hati yang gelap? Bisa nggak? Nggak bisa. Tapi Nabi Muhammad bisa menerangi hati yang gelap. Apakah matahari bisa menunjukkan ini halal, ini haram? Tidak. Tapi Nabi Muhammad bisa menjelaskan kepada kita mana yang halal, mana yang haram. Tuh yang tadinya enggak jelas jadi jelas. Karena itu Nabi Muhammad adalah nur, Pak. Kiai itu nur. Jadi kalau anta nur, fauqa nur, engkau ada cahaya di atas cahaya, siapa yang lebih alim dari Rasulullah? Yang enggak ada, jamaah. Itu maknanya. Jangan membandingkan Rasulullah lebih tinggi dari Allah. Itu hanya membandingkan makhluk dengan Khalik, yaitu sebuah kebodohan, jamaah Allah. Sebut-sebut nama Allah, maka orang banyak menyebut ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kok enggak boleh? Padahal Allah sendiri berfirman, walillahil asmaul husna. Allah punya nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, seru panggil Allah dengan nama-nama itu. Maka kita kalau baca ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, itu menjalankan perintah Allah. Nabi Muhammad, anta syamsun, anta badrun, anta nur, fauqa nur, anta iksiru wa ghali, anta misbahus sudur. Itu adalah pelita hati, pelita dada. Karena memang nur, ya. Nah itu namanya orang kalau cinta, sama dengan anak perjaka juga, ya Allah. Ya, disebut-sebut, enggak cuma disebut, bantal digambarin lope, nah dikasih panah, ada namanya, di kasur, di tembok-tembok, begitulah namanya orang cinta, Pak. Faman ahabba syai'an aksar bid-darurah min dzikri, maka barang siapa yang menyintai atau menyukai sesuatu, pasti dia akan sering mengingatnya, ya, pasti Pak akan sering mengingatnya. Kalau orang cinta kepada siapapun, begitu juga kalau ingat kepada Allah. Makanya kita disuruh fadkuruni, kata Allah, ingatlah aku, adzkurkum, maka aku akan ingat kamu, ya. Udah sebutin nama Allah. Sebenarnya kita bisa aja Pak sambil jalan dari sana saya ngajar ke sini, kalau baca sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau dihitung dapat berapa? Apa juga dari rumah, dari sana, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Itu aja. Nah, itu namanya lidah yang selalu basah dengan zikrullah, ya. Orang yang biasa zikir, orang yang sudah biasa istighosah, jamaah, nanti di waktu meninggal, ini ada riwayat ya, malaikat ketika mau mencabut nyawa, orang yang tukang zikir, tukang istighosah, lah itu zikir-zikir yang sudah merasuk ke dalam jiwanya itu mendorong tangannya malaikat maut. Dicabut dari sini, didorong dari ufuk, dicabut dari mulut, dikir dari mulut, mendorong tangannya. Makanya malaikat maut sujud di bawah arsy Allah.
saya akan cabut nyawanya, tapi didorong dari dalam. Lalu bagaimana cara saya mencabutnya? Kata Allah, tulis namaku di tanganmu, kemudian perlihatkan kepadanya. Ditulis di tangannya nama Allah, diperlihatkan kepada orang yang tukang zikir, tukang istighosah. Begitu melihat nama Allah, kerinduan ya dari jiwanya, menyebabkan ruh itu keluar mengejar nama Allah itu. Jadi dia keluar sendiri jamaah Allah. Begitu mencabutnya ya. Makanya udah jangan mikir terus, istighosah terus jamaah Allah. Sekarang mungkin apa ya, nanti tahu sendiri jamaah Allah, manfaatnya luar biasa ya. Semangat pokoknya. Wa dzikru ma yata'allaq bih. Begitu juga akan mengingat apa saja yang berkaitan dengannya. Fa'alamatu hubbillah hubbu dzikrih. Maka ciri orang yang cinta kepada Allah, dia juga cinta menyebut-nyebut mengingat nama Allah. Wa hubbul Qur'an alladzi wa kalamu, juga menyintai Al-Qur'an yang merupakan kalam Allah. Cinta kepada Allah pasti cinta kepada Al-Qur'an. Sama dengan kita kalau cinta sama kekasih, suratnya itu yang dia kirim, Pak, kita suka. Ya Allah, ada anak muda, Pak, sapu tangannya dicuci sama emaknya, marah. Nah, sapu tangan dicuci marah, Pak. Coba. Emaknya nggak ngerti, namanya kenapa? Rupanya pernah kekasihnya nangis, Pak. Ya, lagi nangis, air matanya dilap pakai selampe dia, Pak. Agak boleh dicuci itu selampenya, Mariullah. Kenapa? Ada jimatnya di situ, Pak. Apa? Air mata kekasih, air mata, coba, Pak. Ya Allah. Makanya kalau Rasulullah kemudian meludah, sahabat menangkapnya. Ya, Rasulullah wudu, jamaah itu berkeliling berebut airnya, ya. Makanya Rasulullah kalau pipis tembus langsung ke tanah, enggak mau genah Rasulullah. Kenapa? Takut nanti diambil oleh para sahabat. Ada orang sakit, Pak, datang menghadap Bunda Aisyah, ya. Kenapa? Mau minta ruqyah, minta doa dari Nabi. Aduh nih anaknya sakit, kata Siti Aisyah, ya. Rasulullah lagi istirahat, tapi sudah nanti katanya saya lihat Rasulullah lagi tidur keringetan, Pak. Keringatnya dilap sama Siti Aisyah, dilap, diperes, ya, ditaruh di sekarang gelas lagi itu, kasih minum sama anakmu yang sakit, diminumin, Pak, sembuh keringatnya Rasul. Anak sampean sakit, minum keringatnya Rohili. Ya, itu cuma keringat Rasul, Pak. Bagaimana keringat Habib, keringat kayak enggak? Kalau enggak ada keringat siapapun juga yang jadi obat. Cuma keringatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keringatnya, belum yang lain-lainnya jemaah Allah. Ya Allah. Jadi hubbullah hubbu dzikri wa hubbul Qur'an alladzi wa kalamu wa hubbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kalau cinta kepada Allah pasti cinta kepada Rasulullah. Makanya kata Rasul, ahibbullah lima yablukum bimin'ani. Cintai Allah karena Allah lah yang menghidupkan kita dan menghidupi kita dari kenikmatannya. Wa ahibbuni, kata Rasulullah, cintai aku lihubbillah iyaya, karena Allah menyintai aku. Jadi kita cinta kepada Allah itu kenapa? Karena Allah cinta. Gitu, Pak. Ya, karena Allah cinta. Allah cintanya kepada siapa? Kepada orang yang mau menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Kalau orang tukang maksiat, mau kiai kek, mau habib kek, agak ada urusan, Pak, Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Ya. Jadi jangan mengatakan biar maksiat, kalau keturunannya Rasul, wah, surga. Agak ada ceritanya. Quran.
Wa may ya'sillah wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naran khalidan fiha. Begitu. Anaknya Nabi siapa? Anaknya Nabi Nuh, Kan'an, di mana masuk? Surga apa neraka? Anaknya Nabi, Pak. Anaknya Nabi itu. Kenapa? Karena dia maksiat, karena dia kafir. Biar anak Nabi neraka bagiannya. Tapi namanya Ikrimah. Dia Ikrimah Allah. Anak siapa Ikrimah? Anaknya Abu Jahal, Pak, dicintai oleh Rasulullah. Kenapa? Karena iman. Jadi bukan masalah anak siapa, tapi amalmu apa. Itu yang harus kita pahami, jamaah. Kita ini kadang-kadang nggak ngerti, jamaah, ya. Kalau sudah amanah kiai, nanti dia akan syafatin. Di mana anak kiai bisa nyafatin, Pak? Kalau sudah anaknya Habib, wah luar biasa. Kenapa? Dia akan syafatin kita. Ya yasfa yaumal qiyamah salasah. Kata Rasulullah, di hari kiamat yang bisa memberikan syafaat cuma 3 orang. Ingat nih, Pak, ya, 3 orang. Siapa? Al-anbiya, 1 para nabi. Kedua, al-ulama wal ulama. Ulama, apakah ulama itu keturunan nabi atau bukan? Kalau dia ulama, dia bisa memberi syafaat. Kalau bukan ulama, apakah turunan nabi? Bukan turunan nabi, tidak bisa memberi syafaat. Gimana menolong orang? Nolong sendiri aja nggak bisa. Yang ketiganya asyuhada, orang yang mati syahid. Di Rasul, kita ini mau mengikuti Rasul, ikuti siapa? Rasul, Pak, yang jadi pegangan, nggak mungkin salah kalau Rasulullah, ya. Gitu. Jadi cinta kepada Allah, cinta Rasul, karena kita cinta kepada Allah. Begitu juga, Pak, kalau kita cinta kepada Rasul, kita juga harus menyintai orang-orang yang dicintai oleh Rasul. Siapa yang dicintai oleh Rasul? Anak cucunya kita harus cintai, ya. Lah siapa anak cucunya? Ya anak cucunya lah. Kalau habaib itu anak cucunya, kita cintai dia sebagai keturunan Rasul. Wali Songo dan keturunannya, misalnya mereka itu adalah anak cucu Rasul, kita hormati, kita cintai sebagai cucu Rasul, gitu, Pak. Kalau ternyata mereka bukan cucu Rasul, gimana? Cintai mereka sebagai umat Rasul, ya. Kita semua umat Rasul yang dirindukan oleh Rasulullah, maka kita harus saling menyinta, gitu ya. Namanya orang cinta ada nggak memaki-maki, ya, mengutuk orang yang dicintainya? Nggak ada, nggak ada. Sekarang ini lagi dikoyak-koyak nih nilai kecintaan bangsa Indonesia, kaum musliminnya, ya. Yang satu bilang 2 jal untuk kelompok apa? Iman. Nah, gitu kan? 2 jal pendusta. Lalu kemudian dari pihak sananya antek Yahudi. Ya Allah, kata saya, Pak, innamal mu'minuna ikhwah. Orang mukmin itu bersaudara. Ya, kita jangan ikut-ikutan, ya, jangan ikut-ikutan mencaci maki. Masalah Bapak mau ikut kemana? Yang jelas mereka semua adalah umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam taat kepadanya. Allah bimbing hati kita ke jalan yang diridhoi dan dicintainya. Allah hiasi hati kita dengan akhlak yang mulia. Allah bersihkan hati kita dari akhlak yang hina. Dan semoga Allah selalu melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah kepada kita, anak cucu kita, sehingga selama hidup kita istiqomah dalam menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, dan manakala wafat, Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna du'aana wa raja'na syirra amalina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah rahimakumullah. Seperti yang saya informasikan, saya lagi bangun pesantren, ya. Dan kemarin insya Allah inginnya tahun ini supaya udah terima santri baru. Jadi tolong doakan biar cepat jadi. Bagi yang mau berinvestasi, Bapak silahkan. Tidak
doakan, karena doa juga gak kalah pentingnya ya. Demikian biar cepat selesai. Demikian lebih kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.